Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Adi Prasyo. Saya akan menjelaskan tentang materi berjudul akhlak seorang muslim pada diri sendiri. Akhlak berarti karakter, memunculkan perilaku yang sudah otomatis tanpa perlu berpikir, tanpa direkayasa, tanda adanya rayuan dan paksaan pihak dari luar dirinya dan sudah berkarya dalam rohnya. Adab berarti norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atau aturan agama, terutama agama Islam. Sedangkan orang tua adalah orang yang lebih tua dari kita, yang telah merawat dan membesarkan dan mendidik kita sejak masih di dalam kandungan hingga dewasa. Adab berarti norma atau aturan dalam kosakata bahasa Arab, dan kata adab berasal dari tashrifan. Adab yadubu yang berarti mengundang atau mengajak, namanya adab karena ia mengajak manusia kepada perbuatan terpuji dan mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Surat An-Nisa ayat 36 artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan orang tua, orang ibu, bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang terdekat, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba syahmu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Surat An-Nisa 3 ayat 36. Allah juga mengajarkan manusia supaya berbuat baik kepada orang tua, karena Allah telah menjadikan orang tua sebagai sarana mengeluarkan kamu dari tiada menjadi ada. Banyak Allah yang menyertakan tentang secara khusus berbuat baik kepada orang tua. Allah berfirman, hendaklah kamu bersyukur kepadamu dan kepada orang tua. Dan firman Allah yang lain, dan Tuhanmu telah menetapkan bahwa kamu tidak boleh beribadah kecuali kepadanya. Dan berbuat baiklah kepada orang tua. Orang tua selain itu, Allah berpesan, berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan pesan, berbuat baiklah kepada karib, kerabat, baik laki-laki ataupun perempuan, sebagaimana disampaikan dalam sebuah hadis yang berjudul, sedekah kepada orang miskin memiliki satu pahala, sedangkan kepada famili memiliki dua pahala, yaitu pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, dan anak-anak yatim, hal itu karena mereka telah kehilangan orang yang mengurus kepentingannya dan juga membelanjakannya. Allah juga memerintahkan agar berbuat baik kepada mereka dan menyantuinya. Lalu Allah telah berfirman, dan kepada orang-orang miskin, karena merupakan orang-orang yang membutuhkan, maka Allah memerintahkan manusia agar dapat memenuhi kebutuhan dan menghilangkan kemudaratnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, terdapat tetangga yang terdekat dan tetangga yang jauh. Surat 2 Luqman ayat 14. Terjemahan surat Luqman ayat 14, dan kami memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampingnya dalam 2 tahun bersyukurnya kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jernih payah ibu serta jerih payah saatnya mendidik dan mengasuhnya. Ia selalu terjaga sepanjang siang dan malam. Hal itu sebagai dasar untuk mengingatkan anak akan kebaikan terhadap dia, sebagaimana disebutkan dalam ayat lain. Dalam artian, rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagai mereka berdua mendidik aku waktu kecil. Surat Al-Isra ayat 24. Karena itulah dalam surat ini disebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua ibu bapak kamu, hanya kepadakulah kembalimu.
Surat Luqman ayat 14. Artinya, ya Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibumu, bapak, jika salah satu seorang di antaranya, kedua orang atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka berkali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada kedua perkataan yang baik dan benar. Dan baik Al-Quran mewasiatkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua paling tidak kehidupan dunia ini, walaupun mereka kafir. Sebagai terdapat surat Luqman ayat 15. Kata Isanah, ada juga yang membacakan husnah kedua tersebut mencakup segala suatu yang menggembirakan dan disenangi. Kata hasanah digunakan untuk menggambarkan apa yang menggembirakan, baik dari memperoleh nikmat, menyangkut jiwa jasmani dan keadaannya. Menurut para pakar kosa, kata Al-Quran yakni di antara Ar-Raghib Al-Sifahni, bukti atau berbuat baik kepada kedua orang tua ialah sikap sopan santun dan ucapan dan perbuatan yang sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat, sehingga mereka bisa senang terhadap anak-anak. Termasuk dalam makna bakti ialah mencukupi kebutuhan mereka yang kemampuannya anak jenis adab terhadap orang tua. Adapun patuh terhadap perintah orang tua sebagai anak-anak, hendaklah kita selalu tunduk dan patuh kepada pemerintah kedua orang tua kita dan guru dan segala hal yang baik, atau dalam kategori setiap hal yang tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak berkata kasar terhadap orang tua. Kita dilarang berkata kasar dan membentak kedua orang tua kita yang dapat menyakiti hati mereka. Misalnya berkata kata-kata sejenisnya yang termasuk ungkapan yang tidak baik. Berusaha menyenangkan diri orang tua. Hendaklah kita melakukan hal yang dapat menyenangkan hati dan mendapatkan ridho kedua orang tua dan guru. Adapun selalu mendoakan orang tua, hendaknya kita selalu mendoakannya orang tua dan guru sebagai salah satu wujud terima kasih kita kepada mereka. Begitulah sajalah yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.